Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menetapkan 2 tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan perpipaan air limbah Kota Makassar, Zona Barat Laut Paket C tahun 2020-2021. Kedua tersangka tersebut adalah JRJ, Direktur Cabang PT Karaga Indonesia Pratama, dan SD, pejabat pembuat komitmen Paket C, yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana proyek senilai 60 miliar 788 juta lebih. Berdasarkan pemeriksaan intensif dan ditemukannya 2 alat bukti kuat, tim penyidik mengusulkan penahanan terhadap kedua tersangka untuk mempercepat proses penyidikan dan mencegah upaya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk tersangka JRJ dan untuk tersangka SD. Adapun modus operandi, yakni JRJ diduga mengajukan pembayaran proyek Termin 11 MC23 dengan dalih memenuhi target proyek, meskipun kemajuan fisik proyek hanya mencapai 53%, jauh di bawah klaim yang diajukan sebesar 61,782%. Tindakan ini diduga dilakukan atas koordinasi dengan pejabat Satker terkait. Selain itu, tersangka SD selaku PPK juga diduga memproses pencairan dana tersebut, meskipun mengetahui bahwa bobot fisik proyek tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Dokumen pembayaran pun dibuat tanpa dasar laporan dari konsultan pengawas, melainkan atas perintah langsung SD. Lebih lanjut, JRJ juga diduga menggunakan dana proyek dari Termin 1 hingga Termin 11 untuk keperluan pribadi, tidak sesuai dengan peruntukan sebenarnya. Akibat perbuatan para tersangka, proyek ini menyebabkan selisih pekerjaan fisik sebesar 55,52%, yang berpotensi merugikan negara hingga 7 miliar 987 juta lebih. Saat ini tim penyidik terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta menelusuri aliran dana dan aset terkait. Kejati Sulsel menegaskan komitmennya untuk menjalankan penyidikan secara profesional, akuntabel, dan tanpa kompromi, serta mengimbau para saksi untuk bersikap kooperatif dalam proses hukum. Tindakan kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ancamannya meliputi pidana penjara serta denda. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Kabar Sulsel mengabarkan.